Rutinitas kewajiban kita yaitu sholat Jumat berjamaah. Telah senantiasa salawat teriring salam marilah kita haturkan sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, dan juga kepada kita sebagai umatnya yang terus melaksanakan sunnah dan ajaran. Mudah-mudahan setelah kita meninggal nanti kita sangat mengharapkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah bahagia, untuk mengawali Jumat kita kali ini, yuk mari sama-sama kita awali dengan kita membaca Al-Fatihah, tentunya dengan fadilah suratul Fatihah. Kita tidak bosan-bosan kirimkan teruntuk orang-orang tua kita, guru-guru kita semua yang telah mendahului kita semua, sahabat kita, teman-teman kita yang telah mendahului kita semua. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah ampuni segala dosanya, kehilafannya Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Terus pula tidak bosan-bosan teruntuk perusahaan yang sangat kita cintai ini, PT Isuzu Asra Motor Indonesia. Terus kita minta kepada Allah mudah-mudahan senantiasa Allah terus berikan kemajuan, berikan kesuksesan, berikan keberkahan, penjualannya diberikan keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita yang bekerja senantiasa Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Teman-teman kita mungkin yang masih sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesehatan kembali Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadatin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk petugas pada kesempatan hari ini bertindak sebagai khatib sekaligus imam Mukarram Akhinabillah Dinda Ustaz Khitam Ahmad Gufran SHI, untuk muajin kepada Ustaz Mustafid. Baik, jamaah yang masih berada di belakang yang saya lihat masih santai, masih duduk santai agar segera memasuki ruangan masjid karena waktu sudah tiba. Dan juga untuk bisa menonaktifkan terlebih dahulu handphonenya agar bisa menambah kekhusyuan sholat Jumat kita kali ini. Untuk bisa juga merapatkan saf-saf yang paling depan agar bisa penuh di depan, dan jamaah kita masih di belakang agar bisa mengisi di belakang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azimil jabbar. Al-alim bima fid dhamairi wa khafiyil asrar. Subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawala kal amthar. Wa ashkuruhu syukra ibadihil akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majjid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma dama al-lailu wan nahar, amma ba'd. Faya ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Lianna Allah qad qala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat di Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu diberikan rahmat serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun seandainya nanti kita wafat, insyaallah mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah di masjid yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah ta'ala ini. Tidak pernah bosan dan tidak pernah lupa, khatib selalu berpesan dan berwasiat kepada diri khatib khususnya dan kepada para jamaah umumnya untuk selalu senantiasa meningkatkan kadar takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah yang akan membawa kita kepada durjana maksiat dan akan menghantarkan kita kepada adab nerakanya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita buka mata kita dan sudah kita bisa melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada zaman akhir-akhir ini, bahwasanya
telah jelas dan telah terpampang di hadapan kita. Kita mengakui atau tidak, pasti kita merasakan bahwasanya saat ini umat Islam itu mengalami dekadensi. Umat Islam itu mengalami kemerosotan dan penurunan, khususnya dalam kadar keimanan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita umat muslim, bahkan bisa jadi itu adalah kita yang sangat amat enteng dan ringan dalam mengesampingkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perihal kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh dengan cara yang sederhana. Berapa banyak orang atau bahkan kita sendiri, khususnya dalam kewajiban kita kepada Allah, salat 5 waktu. Pertanyaan besar kepada diri kita, apakah hal tersebut yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita laksanakan dengan cara maksimal? Atau malah sebaliknya, kalau memang banyak di antara kita yang masih saja berani meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dalam meninggalkan kewajiban tersebut tidak ada rasa takut dalam hatinya, apakah orang tersebut berani dengan azab Allah nanti? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terkait fenomena ini, terkait hal-hal atau kemerosotan yang terjadi di tengah-tengah umat muslim, disebutkan dalam kitab Tasbitul Fuadnya Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, dan tersebut dalam kitab Manhajus Sawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Disebutkan di dalamnya terkait hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam jema'u ala abdi khawfaini wala amnaini. Allah mengatakan, aku tidak pernah sekalipun mengumpulkan di dalam hambaku 2 rasa aman dan 2 rasa takut. Apa maksud dari kalimat 2 rasa aman dan 2 rasa takut? Allah meneruskan dalam hadis qudsi tersebut, fa idza khafani fid dunya amantuhu yaumil qiyamah. Pertama, apabila seorang hamba takut kepadaku dalam hidup di dunia dengan cara melaksanakan kewajiban dengan maksimal, menjauhi larangan-larangan Allah, maka golongan tersebut akan dijadikan amantuhu yaumil qiyamah, diberikan keamanan, ketentraman, serta keselamatan dari segala perihal dan peristiwa di hari kiamat nanti. Dan sebaliknya, Allah menutup hadis qudsi ini dengan kalimat, fa idza aminani fid dunya, apabila hambaku merasa aman dari azabku di dunia, ketika meninggalkan kewajiban kepadaku, mengentengkan segala kewajiban-kewajibannya kepadaku, mereka ringan dan tidak takut azab Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di akhir, akhaftuhu yaumal qiyamah, maka mereka akan aku buat cemas, maka mereka akan aku buat takut dengan segala apa yang terjadi di peristiwa hari kiamat, dan akan dicemplungkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terkait hal ini pun Allah Subhanahu wa taala telah melakukan penekanan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 99. Apa kata Allah? Allah menegaskan dengan kalimat, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Allah mengatakan, apakah mereka merasa aman dari azabku ketika mereka meninggalkan kewajibannya kepadaku? Tidak ada yang merasa aman dari azabku saat meninggalkan kewajibannya kepadaku, kecuali mereka adalah orang-orang yang merugi. Rugi tidak akan mendapatkan kenikmatan surga dan akan mendapat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersebutkan juga dan tertutul muawanah dengan pengarang yang sama dari kitab yang sebelumnya saya sebutkan. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan dalam kitab tersebut terkait perkataan, kutipan kalimat yang disampaikan oleh salah seorang yang terkenal di antara ulama-ulama sufi dan ulama tasawuf. Tidak lain tidak bukan beliau adalah Al-Imam
Al-Hasan Al-Basri atau kita sebut dengan Imam Hasan Basri. Di dalam kitab tersebut, Imam Haddad mengatakan atau mengutip perkataan yang disebutkan oleh Imam Hasan Basri. Apa kata beliau? Beliau mendefinisikan dan memberikan karakteristik bagaimana orang mukmin dan bagaimana orang munafik. Disebutkan di dalamnya, innal mu'mina jama'a ihsanan wa khaufan. Pertama, ciri-ciri orang mukmin kata Imam Hasan Basri adalah mereka di dalam hidupnya selalu melakukan hal baik, beramal soleh, dan selalu takut terhadap adabnya Allah. Wal munafiqa jama'a isaatan wa amnan. Adapun orang-orang yang munafik, secara ringan mereka adalah yang terlihat baik, terlihat soleh, tapi kelakuannya tidak baik. Kata beliau, jama'a isaatan wa amnan. Mereka tidak melakukan amal soleh. Mereka selalu berbuat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Dan mereka selalu merasa aman ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Bahkan mereka merasa aman ketika mereka meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal mu'minu la yusbihu wa la yumsi illa khaifan. Orang yang beriman tidaklah mereka menjalani hari kecuali mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takutnya mereka, tapi mereka terus-menerus melakukan amal soleh dan amal ibadah. Dan mengatakan dalam hati mereka setiap hari, la'alli anju. Dengan ibadah yang mereka lakukan dan rasa takut yang luar biasa, mereka selalu minta kepada Allah, ya Allah selamatkanlah saya dari panasnya adab neraka. Adapun orang-orang munafik, yatrukul amala, mereka enteng, mereka ringan dalam meninggalkan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil mereka mengatakan setiap hari, sawadun nas katsir fasaufa yaghfiruli. Orang yang kelakuannya buruk banyak, dan aku yakin bahwasanya Allah akan mengampuni segala dosa-dosaku. Orang yang seperti ini hanya mengandalkan roja atau harapan dari Allah dan tidak mengandalkan khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Imam Al-Ghazali, orang hidup harus seperti burung. Sayap kanan adalah roja harapan, sayap kiri adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma ngandelin harapan dari Allah, tidak bisa sampai kepada kenikmatan surga. Harus diiringi dengan rasa takut dari azab Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah pada siang hari ini di masjid ini dianggap sebagai hamba Allah yang selalu takut dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi diri kita, hati kita, dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kita dari sifat-sifat nifak dan kemunafikan. InsyaAllah kita semua akan wafat dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga dengan nikmat dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majjid wa azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mattasalat ainum binazar wa udhunum bi khabar amma ba'd.
Faya ma'asyiral muslimin, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدتنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين أجمعين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة